Coba sekarang kamu saya tanya, ini latihan cerdas. Definisi kikir itu apa tuh, Pak? Gak pernah memberi kamu kan? Artis-artis Jakarta, tokoh-tokoh nasional pernah gak memberi kamu? Enggak kan? Tapi enggak pernah kamu vonis kikir. Karena kamu enggak pernah tomak. Tapi pacar kamu, kok amin ditraktir terus. Atau istri kamu, atau mertua kamu, kok enggak ngasih warisan, kamu bilang kikir enggak? Sebabnya kikir betul apa karena kamu tomak, berharap? Tomak. Maka di kitab tasawuf itu enggak ada bab kikir, yang ada bab tomak. Karena asal usul menvonis orang kikir itu karena tamak. Maka jangan banyak kenal orang, nanti banyak hukum kamu kan. Sombong juga gitu, di tasawuf itu enggak ada bab sombong. Karena orang hukumi orang lain sombong itu karena kamu ingin dihormati. Ada orang enggak kenal, terus lewat saja enggak tanya kamu bilang sombong enggak? Enggak kan? Tapi kalau kenal, oh sombong betul, kenal enggak tanya kan. Jadi tasawuf itu sisi unik dari khazanah Islam. Makanya di tasawuf itu enggak ada kritik terhadap kikir. Ya tentu kikir itu buruk, pasti ya kikir itu buruk. Tapi enggak perlu dikritik. Jangan-jangan yang salah kamu. Mau kenal Pak On di PPAI terus ingin jadi sekretarisnya. Terus ingin kenal Pak Jokowi ingin jadi menterinya. Nanti kenal rektor ingin jadi pegawainya. Ketika enggak diturutin bilang Pak Rektor kikir. Tapi orang lain ya Kak pernah berharap. Mungkin enggak menvonis Pak Rektor atau Pak On ini kikir. Enggak kan? Berarti vonis kikir itu status orang itu apa enggak kesampaian niat kamu? Memang agak jelimet ilmu tasawuf itu, tapi itu unik. Itu bagian dari khazanah apa? Islam. Makanya Rasulullah itu sering isti'adah minta perlindungan wa min toma'in fi ghairi matma'in. Ya Allah, saya tidak ingin berkeinginan yang tidak layak. Karena semua dunia ini dimulai dari keinginan. Coba kamu protes negara itu karena apa? Ingin makmur, sejahtera tanpa kerja, sehingga nyalakan menteri keuangan, menteri ini itu. Makanya kalau guyonannya ulama tasawuf begini, tak beri bocoran, guyonannya orang tasawuf. Begini guyonannya. Anta lam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja tidak bisa memenuhi apa yang kamu inginkan. Kenapa keinginan itu kamu timpakan ke orang lain untuk memenuhi kamu? Wong kamu yang punya keinginan saja tidak bisa mewujudkan. Kenapa keinginan Anda kamu timpakan, bebankan orang lain untuk memenuhi keinginan Anda? Misalnya kamu, Gus saya ini goblok, tolong pinterkan. Wong kamu yang ini saja tidak bisa. Kok menyuruh saya? Jadi kalau tiap tasawuf itu unik. Seperti kamu mencintai istri tulen, itu ingin kan dicintai istri tulen. Kamu sendiri kan nggak bisa cinta tulen, masih pelengahan sana sini. Kamu pacaran, ingin pacar kamu setia. Ternyata kamu bikin sekian alternatif. Kalau putus ini punya ini, putus ini. Tapi kamu ingin ini setia, kan nggak fair. Makanya guyonanya orang tasawuf itu, anta lam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Gampang tuh apalane, pokoknya ratrit gitu aja gampang. Jadi kamu yang punya keinginan saja tidak bisa memenuhi. Kok orang lain disuruh memenuhi. Sehingga orang tasawuf itu malu betul. Misalnya saya kok ingin Pak On takdim sama saya itu kurang penggawean. Kalau saya ingin ditakdimi saya menakdimi diri saya sendiri. Makanya berbahagialah orang yang ngilu terus saya ganteng sendiri ya Allah. Saya kaya sendiri. Menunggu orang lain bilang kamu kaya itu repot. Menunggu orang lain bilang kamu hebat itu, ya sudah bilang aja ya Allah saya hebat, ya Allah saya ganteng, ya Allah saya cantik. Daripada menunggu orang lain bilang apa? Cantik. Jadi ilmu tasawuf itu unik. Jadi kalau fikih itu yang dikritik itu kikir. Kalau tasawuf enggak tomak. Karena orang yang kamu vonis kikir itu jangan-jangan tidak kikir tapi mementingkan yang lebih penting. Misalnya ada teman yang tidak pernah naktir kamu, ternyata punya ibu sakit, uangnya dianggarkan untuk ibunya yang sakit atau anaknya sekolah atau keluarganya masih butuh biaya, ya, sehingga sama teman dia kikir. Hakikatnya kikir apa mementingkan yang penting? Tapi kamu karena enggak pernah ditraktir menvonis kikir. Nah, ini pelajaran. Jadi makanya yang dianteni ilmu tasawuf itu tomak, tamak tadi kalau dalam bahasa Indonesia, bukan kikir. Karena vonis kikir itu akan disematkan orang yang tidak kesampaian hajatnya. Pokoknya bapak saya itu, keluarga kiai itu ajarannya itu, yang penting jangan berharap dari orang lain. Ini Pak On saksinya, saya dulu benahin terjemah itu enggak pernah ingin diperlakukan seperti ini. Yang ngaji aja. Karena pikirannya keluarga kiai itu sederhana. Kalau ngamal ya ngamal saja. Ngamal itu heroik. Makanya buyut-buyut kita semua ini kan pahlawan semua. Membela negara Indonesia jadi merdeka. Ya enggak pernah kebayang jadi presiden, menteri. Tapi sekarang enggak, ngamal sedikit saja harus jadi
menteri jadi. Ini bahaya kalau dalam kelangsungan bernegara karena orang biasa transaksional. Awal negara ini dibangun berdasar heroik bukan berdasar apa? Transaksional. Tapi sekarang orang akan membiasakan itu. Apa-apa itu transaksional. Ini tidak bagus untuk kelangsungan bernegara. Apalagi kelangsungan beragama. Sehingga seperti saya ini masih punya desa-desa binaan di Sragen, di pedalaman Papua sekalipun. Saya punya santri banyak di Papua. Itu kalau cerita itu unik-unik. Itu mau Jumatan, itu enggak ada orang 40. Sudah datang setengah 12. Itu datangnya 3 jam. Di situ mau ketemu santri 3. Semua, karena ya akhirnya mereka tanya gini, Pak. Pertanyaannya itu lucu. Gus, boleh enggak Jumatan orang 3? Secara fikih Syafi'i kan harus orang 4. Kemudian mereka tak bilang, buat sholat duhur saja. Mereka enggak mau. Wong Jumat-Jumat kok duhur. Harinya kan Jumat, masa sholatnya? Sehingga kita yang jadi kiai akhirnya nyari fikul madzhabil arba. Nyari fikih madzhab 4. Ternyata Imam Malik membolehkan orang 6. Ada yang bilang 12. Yang penting keceluk jamun. Jamun itu kelompok. Kalau 3 kan belum keceluk apa? Belum disebut apa? Kelompok. Ini penting saya utarakan supaya kita berjuang itu bukan karena CV seperti ini kayak di Ulil Albab, masjidnya keren, kampus swasta tertua, terus termasuk nomor 1-2 di Indonesia. Oke, kita syukur dengan kebesaran UI. Tapi yang namanya dakwah itu menjadikan orang tidak tahu menjadi tahu, termasuk kepada desa-desa tertinggi. Sama. Yang namanya menteri itu pembantu presiden untuk memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Sekarang misalnya menteri pertaniannya itu hebat, cerdas, tapi petani nggak mau nandur padi, mau apa itu? Coba yang membantu ketahanan pangan itu para petani mau nanam padi apa karena menteri pertanian? Karena petani mau nanam. Ya sudah GR saja, kita pembantu presiden semua. Karena ikut menyumbangkan ketahanan pangan. Tapi kamu kan nggak digaji, kita keren, ngamal tanpa harap gaji. Ini penting. Supaya Anda itu nggak hati kecil gitu. Ikut menyumbang negara tanpa ingin dapat gaji. Keren enggak? Nah itu nubuah. Apa? Nubuah. Orang Ansor itu seperti itu. Sehingga ketika Rasulullah wafat dan ada kompetisi kepemimpinan, itu orang Ansor enggak ikut. Sudah kita makmum saja, silahkan dibagi di saking baiknya orang Ansor. Nah, makanya saya ulang lagi ya. Kecerdasan nubuah ini yang enggak difahami orang Khawarij. Orang Khawarij cara berpikir yang kerja banyak harus dapat banyak. Sementara kecerdasan nubuah enggak. Yang biasa memberi, terus memberi saja, biar derajatnya tetap al-yadul ulya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya baca supaya dapat berkahnya ulama-ulama dulu. Karena ini dikarang oleh ulama yang dipakai rujukan seluruh dunia. Begini, qala Ibnu Taimiyah ma'rifatu sababin nuzuli yu'inu ala fahmil ayat. Jadi mengenali asbabun nuzul itu membantu memahami secara benar ayat itu. Karena tadi kalau ayat itu dipotong itu maknanya bisa kacau kayak tadi famastam ta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujuruhun. Kalau diterjemah itu kan mendukung kawin mut'ah. Kalau terjemahnya saja perempuan siapa saja yang pernah kamu nikmati, yang penting kamu bayar, itu kan aliran sesat dan menyesatkan. Itu konteks asbabun nuzul tidak seperti itu. Perempuan yang sudah menjadi istri kamu, seorang lagi perempuan yang sudah menjadi istri kamu, jika sudah kamu hubungan intim, maka maharnya harus dibayar penuh. Tapi kalau belum hubungan intim, maharnya hanya wajib separuh. Fanis suma farottum illa ayafuna au yafu alladhi biyadihi uqdatun. Tapi tadi kalau di Indonesia gimana Gus? Ya itu yang repotnya. Maharnya itu tadi mau kena atasan dan apa? Bawahan. Wah kacau kalau di Indonesia. Sehingga kita bingung kalau dalam logika Arab kan gitu. Bayangannya kalau cerai, kata Allah fala ta'khudhu min syai'at. Harta yang sudah kamu berikan ke istri jangan diambil lagi. Sampai dilarang ngambil tuh karena jumlahnya banyak sehingga kepikiran ngambil. Kalau di Jawa nggak usah dilarang sudah tidak akan ngambil karena rukuhnya sudah lusuh. Itu susahnya baca Quran di Jawa. Karena dari awal maharnya terlalu apa? Kecil. Terus beliau Imam Suyuti termasuk di sini menyontohkan
yang pasti salah kalau difahami yaitu tadi ayat apa itu fa'ina matuwalu fastamma wajib. Jadi beliau terus meringatkan betapa pentingnya mengenali asbabin nuzul. Karena asbabin nuzul itu gampang. Saya ulang lagi, asbabin nuzul itu gampang. Gampangnya begini ya, kan ada satu peristiwa. Misalnya begini, Rasulullah itu kan mengkritik penuhanan Lata dan Uzza. Berhala-berhala itu dituhankan, dikritik sama Rasulullah. Kemudian mereka begini, karena mereka biasa personifikasi Tuhan. Muhammad, kalau Tuhan itu tidak Lata Uzza dan itu terbuat dari batu, lalu Tuhan Anda itu dari apa? Amin fiddotin audabin. Lalu Tuhan Anda ini dari emas apa dari perak? Karena mereka nggak bisa membayangkan Tuhan tanpa dipersonifikasi. Terus Allah menurunkan qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena otaknya mereka sudah begitu, yang namanya Tuhan itu harus dipersonifikasi. Makanya saya kemarin di Korea seminggu, cerita yang paling unik gini Pak On, ada bos Islam, ada bosnya TKI yang baik. Mereka mengizinkan pekerjanya sholat. Bareng sholat tuh diingeti ke atas ke bawah, kok nggak ada arcanya. Sehingga setelah sholat dibilang, apa saya belikan berhala sekalipun? Karena nggak kebayang ada orang sholat kok tanpa berhala, tanpa Tuhan. Yang kamu sembah itu mana? Kok nggak ada? Apa tak belikan? Jadi unik. Nah teman saya yang satu unik lagi, dia termasuk pegawai Garuda yang derekno saya ke Korea itu orang pegawai Garuda. Dia karena orang kaya biasa ke Eropa kemana-mana itu. Singkat cerita dia sholat di mall karena nganggep Korea itu sudah negara maju kayak Eropa. Setelah sholat di mall pas asar itu, security-nya nelpon polisi. Pak polisi di sini ada ritual teroris. Jadi kalau menamakan sholat itu ritual teroris. Jadi artinya apa? Ritual-ritual yang kita lakukan itu macam-macam cara pandang. Orang ateis itu kan Cina kan Korea itu kan ya Cina lah, Korea, Jepang, RRC itu kan sipit. Itu ya yang namanya ibadah sembahyang harus ada patungnya atau ada arcanya atau ada benda-benda. Orang Islam kan nggak ada sama sekali. Makanya mereka itu kok bisa?